Madura FM The Spirit of Mapuju. Sahabat Manakara beralih pada program Bincang Kolbu seperti biasanya bersama Ustaz Furkan Mawardi MPI selaku Mubalik dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Mapuju. Pekan lalu sahabat Manakara, kalau Anda sempat mengikuti Bincang Kolbu bersama Ustaz Furkan terkait golongan manusia yang viral di langit. Jadi kita belajar dari Uwais Al-Qarni yang salah satu manusia viral di langit sahabat Manakara, di mana beliau dulunya bahkan bukanlah siapa-siapa atau manusia yang tidak terkenal, namun karena kecintaan dan kebaktiannya kepada ibundanya menjadikannya manusia yang viral di langit. Bahkan begitu istimewanya sahabat Manakara, Rasul meminta kepada sahabat ketika menjumpai Uwais Al-Qarni untuk dimintakan doa pengampunan karena doanya begitu mustajab. Dan jika sahabat Manakara ingin menjadi salah satu manusia yang menjadi manusia yang viral di langit, maka sahabat Manakara harus mengikuti pembahasan kami sampai akhir sahabat Manakara. Dan bagi Anda yang mau bergabung, boleh komen di Facebook kami di Rasa FM Suara Manakara, atau bisa juga di WhatsApp kami di 08114567.000. Di studio sahabat Manakara telah hadir Ustaz Furkan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Kalau pekan lalu sahabat Ustadz nih kita udah bahas manusia yang viral di langit itu salah satunya adalah memuliakan orang tua dan senantiasa bertobat memohon ampunannya. Nah, hal-hal apa lagi nih Ustadz yang bisa kita lakukan untuk menjadi manusia yang viral di langit? Baik, alhamdulillah. Allah sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd ya. Pemirsa Suara Manakara dimanapun berada, ya, alhamdulillah siang hari ini, pagi hari ini kita sudah masuk Ramadan yang ke berapa nih? 15 ya. 15 ini setengah gini ya. Sudah setengah perjalanan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan setengah yang lalu itu ibadah kita sama termasuk ibadah-ibadah yang diterima. Ya. Kemudian Allah berikan juga kita kesehatan, kesempatan, kesehatan dan kebugaran, ya. Betul. Sehingga kita mampu menyempurnakan Ramadan tahun ini dengan selesai dan mampu naik pangkat dan mendapat gelar golongan orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Baik, para pemirsa Suara Manakara yang berbahagia, golongan orang manusia yang viral ya, viral ya, jadi orang yang dikenal di langit ya. Kita kemarin dua pembahasannya. Yang pertama adalah yang berbakti kepada orang tua, kemudian yang banyak bertaubat ya. Itu baru pembahasan kemarin. Kemudian artinya orang yang bertobat ini adalah golongan orang-orang yang juga banyak didoakan oleh malaikat, dicinta oleh malaikat, malaikat di bumi maupun malaikat yang ada di langit. Kan disebut. Jadi manusia itu bukan makhluk yang tidak sempurna. Namun kesempurnaannya manusia itu sebenarnya adalah terletak pada ketidaksempurnaannya. Jadi ketidaksempurnaannya itu yang menjadikan dia sempurna ya. Nah, ya. Karena dia memang tercipta secara physically sebenarnya dibandingkan dengan makhluk yang lain secara fisik, secara perangkat-perangkat lainnya itu dia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, itu manusia yang terbaik. Sebagaimana firman Allah di surah At-Tin ya, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam model bentuk yang paling ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Arab dia masuk ism tafdil ya. Jadi hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Ya. Kabirun itu besar, akbar lebih besar. Makanya Allah itu kan bukan Allah kabir, tapi Allahu akbar. Allah itu paling besar, maha besar, terbesar. Nah, manusia juga oleh Allah katakan dia tercipta dalam bentuk yang paling baik, ya, paling baik, hasan.
Nah, namun segi perilakunya dalam fitrawinya itu manusia itu sebenarnya tidak luput dari kesalahan dan lupa. Iya. Kesalahan dan lupa. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Begitu kata Rasulullah, ya, bahwa manusia itu mahlul khata', ya, tempatnya memang keliru, salah. Wa nisyan dan lupa. Iya. Nisyan, nasia itu kan dari kata manusia, nisyan, nasia. Nasia itu kan lupa. Jadi makhluk bernama manusia itu mudah untuk lupa. Dan lupa itu bukan kekurangan sebenarnya. Kalau kita mau telisik lebih dalam, Allah berikan kita sifat lupa, itu sebenarnya anugerah Mbak Tika, ya, anugerah. Itu bukan kekurangan ya, tapi anugerah. Bukan, karena bayangkan Mbak Tika, saya yakin dalam kehidupan yang sudah berlalu adalah masa-masa yang kelam. Iya. Ya, iya betul. Masa-masa buruk. Iya, Ya, betul Ustaz. ya. Dan oleh Allah diberikan kita Untuk lupa ya. Kalau diingat terus kayaknya beban juga. betul, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja jalan oleh orang kecelakaan, Iya. trauma kita. Nah kalau itu Allah tidak berikan lupa atau memang menggeser ingatan itu, Iya. saya yakin sulitnya kita untuk berkendara di jalan karena traumanya kan gitu. Iya betul Ustaz. Belum lagi kalau melihat hal-hal yang kotor misalnya atau yang sadis, kan? Itu tentu akan terbawa dalam diri kita, kehidupan normal kita, bahkan bisa terbawa dalam mimpi. Iya Ya. Tapi Allah begitu mahabatnya kepada kita, diberikan sebuah sifat namanya lupa. gitu kan. Maka lupa bukan sebuah sesuatu yang buruk, ya. Iya. Kalau kita pikir ya lupa itu sesuatu yang anugerah hikmah juga. Dan itu memang datangnya dari Allah. Dari Allah jelas. Bukan keinginan kita sendiri untuk melupakan sesuatu hal. Betul. Dalam kehidupan asmara. Iya. Ya kan? Orang punya hubungan dengan lawan jenis misalnya, kemudian dia menikah, ya kan? Ternyata bukan calonnya dulu kan, padahal dia sudah berinteraksi apa yang seterusnya kan? Ya. Tinggal jadi mantan kan? Dia menikah dengan perempuan lain atau laki-laki lain, besoknya Allah berikan seperti kepada mantan. Iya. Mantan kalau mantannya teringat terus. Iya. Kayaknya setiap hari perang terus ya. Itu bisa juga mimpi kan. Iya. Maksud saya lupa dan keliru itu adalah fitrawi. Iya. Namun orang yang berbuat salah dan keliru, lupa, khilaf itu tentu dia dalam hal terutama dalam hal melanggar ketentuan, melanggar syariat Allah, itu tidak bisa dipelihara. Dengan dalil saya ini lupa apa semua enggak. Justru dengan kekeliruan itu Nabi mengatakan wa'at bi'isayyatal hasanah, ya. Segera ditutupi dengan taubat, dengan mengaku kesalahan, kemudian diikutkan wa'at bi'isayyatal hasanah, diikuti dengan perbuatan yang baik. Jadi orang bertobat itu komponennya Mbak Megatika dan Megatika adalah pertama dia taubat, pertama dia adalah nadam, menyesal, istighfar, taubat. Ya. Kata Rabi Adawiyah, orang yang taubat, orang yang beristighfar tanpa ada penyesalan itu pasti taubatnya main-main. Iya. Ya. Kayaknya memang gak ada orang yang taubat tanpa menyesal dulu. Ya. Tapi kan kalau itu kan bukan tobat. Tobat ya. Atau tobatnya cuma menyanyi, ya. Apa nih? Ilahi lastulil firdas. Kan kita ada lagi itu. Ya. Jadi itu baik. Tapi itu kalau kita renungi maknanya. Iya. Wala aqwa ala nari jahim, bilang gitu ada, wahai Tuhanku ya, ilahi lastu, jadi saya tidak bisa masuk ke surgamu, ya. Tetapi saya juga tidak sanggup ke nerakamu, ya. Ini dini fuadari rumah di kan itu. Dosa aku bagikan pasir di pantai kan gitu.
Itu kan syairnya Abu Nawas ya. Iya. Itu kan adalah menyanyikan saja, tetapi tanpa ada perenungan, tanpa ada apa namanya nadam ya, penyesalan. Kata Rabi Adawiyah seorang sufi itu mengatakan itu istighfarnya pasti main-main, tidak main-main. Iya. Maka orang yang bertobat ya, yang dicintai oleh Allah, yang masuk dalam orang yang firman di langit adalah ya memang kesalahannya dia sesali, kemudian dia istighfar dan tobat. Nah, tobat ini update. Yep. Ya, bukan tobat hari ini, kumat lagi besok, gitu kan. Jadi tobatnya adalah tobatan nasuha, bukan tobat nasulah. Ya. Tobatan nasuha itu bahwa adalah tobatnya memang sungguh-sungguh. Yep. Kalau nasulah itu tobatnya nasuladang. Nasuladang. Nah, tahu saya orang yang makan lembek itu, labusnya, coba makan lembek please, gitu kan, coba saya. Besoknya diulang lagi. Mang lembek, nggak enak kok tidak ada, gitu. Bahkan lebih banyak lagi. Nah, golongan yang orang yang tobat, yang bersalah dan bertobat inilah golongan yang dicintai oleh Allah, yang masuk kategori manusia-manusia yang firman di langit. Bukan berarti manusia yang firman di langit itu adalah manusia yang tidak pernah salah, enggak. Justru manusia yang bersalah dan dia mengaku kesalahannya dan segera bertobat, dan tobatnya taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang merasa banyak salahnya ini jangan berkecil hati ya Ustadz, untuk bisa menjadi orang viral di langit. Berapapun dosanya. Iya. Jadi dosa apapun Allah pasti ampuni. Selama dia mau bertobat. Selama tobatnya sungguh. Kedua, tobatnya sebelum ajal menjemput. Iya. Jangan tobatnya seperti Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, itu tertolak. Dia sudah disampai tenggorokan ya napasnya, baru berteriak ya laitani amantu bi Musa wa Harun ya. Kalau begini saya juga beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi itu sudah terlambat. Ya. Jadi tobat-tobat yang begitu. Tobat kedua, tobat yang tidak serius, ya kan? Tobat yang masih tobat. Tapi sedalam hatinya niat, besok kalau kesempatan saya ulangi lagi. Ini umurnya masih panjang. Ini betul, ini tobat mardut, ini tobat yang tertolak. Bukan tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu adalah tadi dia nadam, penyesalan, kemudian yang kedua adalah disertai dengan disertai dengan istighfar, kemudian tobat sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Itu tobatan nasuha. Nah, yang tobat seperti ini kata Allah, yukaffiru anhu sayyi'atihi, semua kejahatan yang lalu Allah ganti dengan pahala kebaikan. Jadi golongan yang kedua yang viral di langit itulah orang-orang yang senantiasa bertobat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ihsan ya. Jadi orang berbuat baik itu kan beriman. Ya. Jadi kumpulan baik itu kan, jadi kata Hamka ya, menafsirkan surah Al-Asr ya, bahwa kita itu harus menjadi orang baik, orang yang baik ya. Hidup kita itu harus menjadi orang baik. Yang kedua, kita menjadi orang baik itu tidak cukup mengatakan diri kita baik, harus ada aktualisasi dari kebaikan itu. Dengan cara apa? Dengan melakukan hal-hal yang baik ya. Selain berdoa, pertama kita itu hidup harus menjadi orang yang baik. Tapi tidak hanya tercap kita sebagai orang baik. Caranya adalah bagaimana kebaikan kita ini berbuah menjadi sesuatu perbuatan yang melakukan hal yang baik-baik. Yang ketiga, berbuat baik, mengaku baik dan berbuat baik itu tidak cukup. Harus juga mengajak orang lain berbuat baik. Itu yang penting tuh. Nah, di dalam menjadi orang baik dan melakukan kebaikan dan mengajak orang lain berbuat baik itu tidak gampang. Banyak cobaannya, banyak celaannya, banyak inginnya.
banyak tantangannya, maka harus menjadi orang baik, melakukan yang baik, mengajak orang berbaik, itu banyak tantangannya, maka harus dibungkus dengan kesabaran. Itulah makna wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya kata hamka, kalau kita mau menjadi orang hidup ini harus amanu, beriman, menjadi orang baik, kemudian amanunya itu teraktualisasi, terimplementasi dengan wa amilus shalihat, dengan melakukan hal-hal yang baik. Tapi ingat, Anda menjadi orang baik dan melakukan yang baik-baik itu tidak cukup. Harus watawasau bil haq, harus mengajak juga orang lain untuk berbuat baik. Dan ingat, ketika Anda menjadi orang baik dan berusaha menjadi orang baik dan melakukan hal yang baik, serta mengajak juga orang lain untuk berbuat baik, maka nanti itu banyak tantangannya, banyak rintangannya. Maka dibungkus watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Harus sabar juga. Harus sabar. Dan ini konteksnya sabar ini kan, apalagi kita bulan puasa saat ini ya. Iya Ustaz. Itu salah satu yang akan menggagalkan ya, mengurangi nilai puasa kita, bahkan bisa membatalkan adalah ketika tidak mampu bersabar dalam ada banyak hal. Jadi orang yang kata Allah yang dicintai adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat ihsan ya. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi berbuat baik itu komponennya juga adalah bukan cuma itu tadi ya. Jadi kebaikan yang baik adalah kebaikan yang juga bisa menyebar kepada yang lainnya. Nah, itu orang-orang yang berbuat. Inilah yang dicintai oleh Allah. Allah dicintai oleh orang-orang yang berbuat baik. Komponen baik itu kan maknanya kebaikan untuk diri, dan itu tidak cukup ketika orang hanya baik pada dirinya tapi tidak baik kepada sekitarnya. Maka ada istilah apa itu? Soleh individu dan soleh sosial. Jadi soleh individu itu dia cukup baik zikirnya, baik sholatnya, baik baik sholatnya, baik ngajinya, baik ibadah ritualnya, itu namanya soleh individu ya. Individu atau soleh pribadi ya. Namanya soleh vertikal ya, kesolehan individu. Nah, orang yang soleh individu ya tapi tidak soleh secara sosial, ini biasa timpang. Dia baik, bagus, rajin sholatnya, bagus satunya, tetapi tidak baik dengan lingkungan, tidak memperlakukan orang dengan baik ya. Betul ya. Dia mungkin banyak hartanya, banyak apanya, dia bolak-balik naik haji, bahkan umroh gitu kan. Dia baik ya, sholat bahkan ke masjid, tetapi di pinggir rumahnya ada orang susah, ya kan, susah makan, susah minum, susah hidup ya. Ini tentu kesalehan sosialnya ini dipertanyakan. Antara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Nah, yang Nabi cintai adalah orang-orang yang berbuat saleh atau orang yang muslim, yang dia komponen ini tadi tercapai. Dia soleh secara individu dan juga soleh secara sosial ya. Nah, ya istilahnya kesalehan sosial. Sosial. Jadi kalau misalnya mau jadi orang viral di langit tidak cukup untuk yang individu saja ya Ustadz ya. Betul. Dia harus ahsinu innallaha yuhibbul, sebarkan kebaikan karena Allah mencintai orang baik. Dan kebaikan tadi itu bukan cuma untuk diri, dan kebaikan itu bukan hanya untuk diri tapi juga untuk sekitarnya, termasuk makhluk Allah yang lainnya, termasuk manusia padanya. Jadi itu syarat satunya juga ya Ustaz. Ya. Baik pemirsa yang beriman, yang berbahagia. Jadi ini golongan orang yang ketiga yang mampu tercatat oleh Allah di ayat langsung ya, yang menjelaskan bahwa kata-kata cinta Nabi kepada cinta Allah kepada hambanya itu pasti akan cinta Allah kepada hambanya itu terdorong teraktualisasi dengan
ridhonya malaikat, senangnya malaikat. Iya. Ya, maka malaikat mendoakan orang-orang ini. Ya, jadi nama-namanya disebut di singgasana. Jadi nama-nama orang beribadah itu selalu didoakan, ya. Doanya mustajab sampai ke langit, ya, yang dimana malaikat bisa mendengar, dan itulah benar betul ya, ketika ruhnya kembali maka disambut oleh para malaikat. Iya, jadi doakan sama malaikat juga ya. Itu mengenai golongan orang yang viral yang berapa itu? Ketiga ya. Dia senantiasa berbuat baik, ya. Okay. Dia bergembira dalam kebaikan. Wahsinu, ya, berbuat ihsan lah, ya. Innallaha yuhibbu muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Kita break dulu ya Ustadz ya. Boleh. Kita akan kembali pada segmen selanjutnya. Sahabat Manakara, jangan kemana-mana, nanti setelah ini Mega Pika akan membacakan pertanyaan juga yang masuk. Stay tune terus di 95,2 Rasa FM, The Spirit of Mapuju. Anda masih mendengarkan Radio Suara Manakara 95,2 FM, The Spirit of Mamuju. Jalan KS Tubun nomor 33 Mamuju. Inilah 95,2 FM Radio Suara Manakara, The Spirit of Mamuju. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah, agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa itu? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit.
sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung buka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke mana? Mau gak jemput anak tadi sekolah, Bu? Kenapa yang tidak pakai helm, Ki? Dekat Ji, Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik, Bu deh. Seperti itu maki kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Bisa bagikan nih? Jangan langsung bagikan. Lihat dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kayak itu membagikan informasi atau berita hoax? Bagi siapa saja menyebar hoax bisa dikenakan hukuman. Terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana ke penjara paling lama 6 tahun atau didenda juga paling banyak 1 miliar. Itu bagi orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana nih? Masih mau itu sebarkan berita? Tidak, takut di penjara. Hati-hati menyebarkan berita atau informasi di media sosial. Yang perlu Anda cermati saat membaca sebuah berita atau informasi adalah: yang pertama, cek judul berita. Hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cek sumber berita atau alamat situs. Waspadai jika alamat situs berupa blog, karena bisa jadi informasi sulit diverifikasi. Yang ketiga, periksa fakta isi berita. Pastikan memenuhi unsur berita 5W+1H. Berita bohong biasanya mengutip sumber yang tidak jelas. Yang keempat, cek keaslian foto. Mari kita bersama-sama melawan hoaks. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju dan Radio Suara Manakara 95,2 FM. Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manekara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manekara dalam program Bincang Kolbu, masih bersama Ustaz Furkan Mawardi MP di sini, sahabat Manekara, terkait tema yang kita bahas, golongan manusia viral di langit. Jadi sebelum melanjut, sahabat Manekara, Mega Pika akan membacakan di beberapa pertanyaan yang masuk, tapi Mega Pika pilih-pilih ya. Yang pertama, Ustadz, ada dari Faisal Food Mamuju. Katanya izin bertanya Ustadz, apakah hukum alam itu nyata tidak untuk pelaku dosa? Misalnya seorang laki-laki yang pernah berzina dan suatu ketika memiliki anak, maka anaknya pun akan melakukan dosa yang sama atau tidak? Okay. Baik, dosa turunan. Iya. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Tidak ada itu dosa turunan. Dosa apa ini? Iya. Yang diturunkan Anda. Jadi setiap bayi yang lahir itu suci. Tidak ada juga apa ini bayi apa bayi yang lahir dengan dosanya orang tua ya. Tidak ada. Jadi
Jadi setiap orang akan membawa bebannya masing-masing, dosanya masing-masing. Hatta anak hasil zina pun itu anak itu tetap suci, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu dia sudah membawa fitrah, kebaikan, suci. Jadi zina itu yang tetap berdosa hanya ibu dan bapaknya. Iya, betul. Anaknya tidak berdosa. Iya, Ustaz. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh anak yang baru lahir. Bahkan anak yang baru lahir itu justru bisa nanti mengantar ibunya ke surga memberi syafaat bagi anak yang meninggal sebelum balik. Nah, gitu. Itu kenapa, Anak Ustaz? bayi. Dia tidak punya dosa Iya. karena dia meninggal waktu kecil. Iya. Nah, Bahkan gitu. orang tuanya yang dengan keburukannya sebelumnya ya. Dan orang tua yang bersahabat dengan itu, ya kan, insya Allah bisa nanti bayi ini memberikan syafaat untuk dia. Iya. Karena mendoakan dia ya, karena bayi ini yang meninggal sebelum dia balik berarti kan dia tercatat sebagai penghuni surga. Iya. Dan orang tua yang sabar itu bisa akan menjadi pendoa anaknya kalau dia bersabar. Karena kan salah satu ujian terberat seorang orang tua itu ketika meninggal anaknya yang kondisi masih imut-imut. Iya. Ya. Itu kayaknya luar biasa sedihnya ya. Betul, itu berat sekali tuh, ya. Aku merasakan orang keseng kalau misalnya lagi baru bayi atau baru 2-3 tahun kan, Dikandung 9 bulan tiba-tiba nggak lama udah nggak ada. meninggal seperti itu kan berat, ya. Maka disitulah dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Jadi kalau pertanyaannya adakah dosa turunan, tidak Itu ada. tidak ada ya. Ya. Karena setiap manusia yang lahir itu memang dalam keadaan suci ya, Ustaz. Dan menimbang dosanya masing-masing. Oke. Ini pertanyaan kedua, Ustaz, dari Mirwana. Assalamualaikum, Ustaz. Masih berkaitan juga, Ustaz. Izin bertanya, apakah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya tapi katanya sholatnya masih bolong-bolong, masih bisa dikatakan manusia yang viral di langit? Baik, bagus ya pertanyaan Ridwana itu. Iya. Ya, jadi begini, perintah di Al-Quran itu kan di surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi perintahnya itu adalah kami telah memerintahkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, untuk menyembah Allah, ya, alla ta'budu illa iyyah, dan menyembah kepada Allah, dialah Allah yang tidak ada saingannya, Iya. bila kecuali dia, ya. Wa bil walidaini ihsana, dan kedua orang tua, ya, ihsana, berbuat baiklah. Jadi tahapannya adalah berbuat baik dulu kepada Allah, menunaikan perintah, meninggalkan larangannya, kemudian dilanjut dengan wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Jadi ini satu paket. Jadi Iya. ketika orang dikatakan berbuat baik apapun, selama dia tidak baik dengan Allah, itu akan sia-sia dia punya amalan itu, ya. Jadi harus sholatnya sempurna dulu. Sempurna, karena sholat itu ibarat sholat itu tiang agama. tiang agama. Dan amalan yang paling pertama diperiksa juga ya, Ustaz. Betul. Jadi ibarat rumah, apapun mau dikasih isi jalannya, ya, Iya. perabotan rumahnya, aksesorisnya, tapi ketika tiangnya itu rapuh, ya, maka tidak akan bisa kuat rumah itu, berdiri. Iya. Dan Nabi mengatakan sendiri begitu, dunia Islam ala khamsin, Islam tegak itu karena 5, ya, dengan rukun Islamnya itu. Kemudian yang setelah orang syahadat adalah pengakuan, maka dilanjutkan dengan mendirikan sholat. Iya. Nah, ketika sholat itu menjadi ukuran, dia menjadi aimaduddin, tiangnya, maka kebaikan seperti apapun itu akan runtuh bagian tadi, baik sebuah bangunan. Maka bagi saya, dalam asal sama orang tua, sholat tidak penting, kepentingan saya sudah mendapat pahala dari orang tua, nah, gitu. Jadi ini tentu pemahaman yang keliru, bahwa ketika orang berbuat baik kepada orang tua,
juga mesti dan wajib tetap ya harus untuk senantiasa menjalankan perintah. Iya. Jadi bagi nirwana harus sempurna dulu sholatnya untuk bisa menjadi viral di langit setelah itu tadi ya berbakti kepada orang tua. Ini pertanyaan dari Muti dan Haldicil, ini kayaknya sama ini pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah sifat-sifat atau teladan yang bisa diambil dari Uwais Al-Qarni jika dikaitkan dengan kondisi modern atau kondisi saat ini Ustadz? Baik, ini pertanyaan bulan lalu Bulan lalu ya. Ini pertanyaan yang baru masuk juga Ustadz. Oke, baik. Jadi aktualisasi Uwais Al-Qarni saat ini itu tetap bisa kita aktualisasikan dengan berbuat kepada orang tua. Jadi begini, berbuat baik kepada orang tua itu bukan berarti kita harus berhadapan langsung. Iya. Ya. Bagi mahasiswa, bagi pelajar, ya kan, Anda berprestasi, ya, di sekolah, di kampus, dan membuat orang tua bahagia, itu bagian dari berbuat baik kepada orang tua ya. Jadi misalnya ya, orang Komo, orang Tapalang, orang Mateng diberi pelajar studi di Mamuju, Iya. di Universitas Mamuju lah misalnya kan, Iya. kampus kami itu. Di sana dia rajin kuliah, menunaikan tugas dengan baik, berprestasi, Iya. aktif, ya, IP-nya bagus. Kira-kira orang tua senang atau tidak? Senang ya. Pasti senang. Dengan sendirinya dia sudah berbuat baik kepada orang tua dengan membuat orang tua senang. Artinya orang tua mengirim Anda kuliah di Mamuju itu kan sebuah amanah agar Anda menjadi orang baik, ya kan, berprestasi. Anda pulang ya 1 semester 2 semester yang memberikan kabar hasilnya begini dan seterusnya, ya, IP-nya baik dan seterusnya, ilmunya makin berkembang. Tentu ini adalah pahala besar. Kenapa sudah membuat orang tua bergembira. Jadi tidak harus menggendong orang tuanya keliling Ka'bah ya Ustaz ya. Dan sebaliknya, bahwa bukan berarti nanti bersama di rumah baru bisa dikatakan milik kepada orang tua. Ya. Ketika misalnya baik dibalik ya, Iya. orang tua membiayai Anda tiap semester, ya, bulan kebutuhannya dikirim, ya. Namun Anda hanya kuliahnya tidak serius, Iya. main-main, ya kan? Kemudian dia sudah main-main, tidak, meskipun tidak berhadapan langsung dengan orang tua, Iya. itu bagian dari berdosa keluaran hukukul walidain. Jadi bukan hanya surma aja yang selalu bikin Tidak hanya berkontak langsung dikatakan dia berbuat baik, ya, dia sudah menyalahi amanah orang tua. Ini kan amanah ini, Iya. ya, SPP tiap semester dikirimkan, Iya. uang saku tiap bulan diberikan, Iya. ya, harapannya orang tua kan kau baik di sana, kau kuliah dengan benar, kemudian apalagi berprestasi, Iya. tuh ternyata sampai di sini uang jajannya habis, hanya dibeli pulsa, main game, bolos-bolos kuliah, IP-nya 1 koma dan seterusnya. Nah, tentu ini akan membuat orang tua sedih. Iya. Gitu. Nah, kesedihan orang tua itu bagian dari Anda berdosa kepada orang tua. Jadi bagaimana mengaktualisasikan? Ya, seperti yang kedua, kalau tadi misalnya mengangkat juga orang tua, ya, kerekah, ya kan, ya tentu tidak bisa teksnya seperti konteksnya UAS yang mengangkat dari Mamuju sampai Mekah, ya. Ya bisa kita memberangkatkan ke orang tua, mempesawatkan itu juga bagian daripada betul, itu kan hanya fasilitas aja, iya gitu. betul Ustaz. Tapi menggembirakan orang tua sampai ke sana tentu sebuah amalan yang sangat mulia. Itu salah satunya aktualisasikan peran Al-Qarni berbakti kepada orang tua. Oke, semoga didengarkan oleh Mutia dan Celia. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Ustadz, dari Tia Gusti, katanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kenapa menjadi orang baik itu banyak ujian dan cobaannya Ustadz? Oh gitu. Ini katanya tadi dengan yang ketiga ya Ustadz. Baik. Jadi makin tinggi kebaikan itu makin banyak pahalanya. Makin banyak pahalanya, rumusnya ya sama orang, makin banyak kerjanya makin banyak uangnya. Iya. Gitu kan?
makin tinggi resiko kerja itu makin tinggi, ya kan? Sopir sama pilot itu beda hasilnya, ya kan? Kenapa? Ya tingkat pendidikannya juga tinggi, juga tingkat risikonya tinggi. Pilot terkantil sedikit, habis nyawa, ya kan? Habis bensin, habis aftur, salah perhitungan mengisi aftur, ya. Bensinnya pesawat itu apa namanya? Salah perhitungan dalam sesuatu, ya, maka habis semua nyawa di pesawat. Tapi kalau sopir daratan habis bensin bisa singgah. Tadi pom bensin, ya minimal singgah mogok cari dulu. Nah kalau pesawat habis di atas, gimana mau cari pom bensin? Itu gimana? Dan lain-lain. Jadi tentu ada beberapa hal yang menjadi asbab, ya, kenapa orang berbuat itu banyak rintangannya. Ya kaidah fikihnya al-ajru ala qadri masyaqqah. Ya al-ajru ala qadri masyaqqah. Bahwa kebaikan itu, ya, banyaknya kebaikan, banyaknya pahala ala qadri masyaqqah. Itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Betul. Ya. Jadi berbuat baik kok makin banyak, sulit banyak. Kita berbuat baik banyak, niatnya baik, ya bikin begini, ada yang ya, ada yang kita ke masjid dianggap soalin, nggak ke masjid dianggap pengen neraka. Ini kan sudah salah, gitu kan? Ya, membantu dianggap pencitraan. Pencitraan, gitu kan? Jadi bikin video apa? Bahasa nasihat, nanti dianggap narsis juga. Narsis, soalin. Nah, ini yang kalau begini itu ada bagian. Jadi dan itu tidak akan pernah berhenti, itu ada terus itu. Jadi Anda berbuat keliru, orang Anda bicara, orang pasti komentar. Orang berbuat baik pun juga orang komentar. Jadi yang kita laksanakan adalah tekankan pada diri, selama kebaikan itu dan Allah ridho, lanjutkan. Dan memang harus sabar juga ya menghadapinya, Ustaz. Tadi kan dilihat harus dibungkus dengan kesabaran. Kebaikan itu untuk diri, berbuat baik dan mengajar orang berbuat baik itu berat, tantangannya tinggi, berat, banyak rintangan, banyak tantangannya. Salah satu rintangan ini kenapa berbuat baik kok banyak rintangan? Tapi ingat, Anda harus bungkus dengan watawasau bisabar, ya, dengan kesabaran, ya, bersabar terhadap segala cobaan yang Allah berikan itu. Inilah saya kira rumusnya, ya. Jadi yakinlah, ya, makin Anda menjadi orang baik, ya, terus memperbaiki diri, itu fitrahnya, ya, fitrawinya, hukum alamnya itu berbanding lurus dengan juga rintangan dan tantangannya. Jadi memang kalau misalnya ingin mendapatkan hal besar memang harus dibayar dengan besar juga ya, Ustadz. Betul. Salah satunya menjadi orang sabar gitu. Ekonomi kan begitu. Itu beberapa pertanyaan tadi yang masuk, Ustadz, dan nggak terasa juga ini, Ustadz. Kayaknya waktu udah mau habis. Iya. Cepat juga habis. Bagaimana materinya, Ustadz? Kita akan lanjut. Lanjut. Belum selesai. Iya, oke, Ustadz. Bulan depan lebaran tuh? Iya. Kita akan lanjut pekan depan ya. Sebelum Mega Pika tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan, Ustaz? Baik. Jadi hari yang berbahagia, kita sebenarnya oleh Allah itu sudah diberikan semua petunjuk, ya. Jelas, ya. Jalan mau kemana sudah jelas, ya. Jalan ke surga jelas caranya, jalan ke neraka juga jelas caranya. Ya. Ibarat kata mau ke Makassar itu jelas. Busnya mana? Sudah ada rutenya ya, Ustaz? Ada rutenya, ya, ada busnya, bus jam berapa berangkatnya. Jadi kalau mau ke Makassar, ya naiknya di Simbiang, gitu kan. Di situ cari tipos, cari apa dan seterusnya. Ingat jam 8 malam, ya. Kalau Anda datang jam 9, 10 itu lewat nih. Gitu. Itu jelas semua. Perangkatannya ada tiketnya, ada harganya, ya, ada seatnya, ada seterusnya. Nah, orang yang tidak beli tiket, tidak tahu kapan jamnya dan ketinggalan, itu sebenarnya ada kelewatan, gitu. Nah, begitu pun juga kita ini dunia, Allah sudah jelaskan jelas jalannya menuju surga seperti apa, ya kan, dan juga menuju neraka itu seperti apa. Nah, tinggal kita memilih mau kemana, gitu. Nah, salah satu jalan kita, tentu kita semuanya menginginkan ke surga, dan doa itu senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.
hasanah. Nah, akhirat hasanah itu salah satunya adalah orang-orang yang akan terdoakan dirinya oleh malaikat. Yang bahasa kajian kita adalah orang-orang yang viral di langit. Ya, kita sudah bahas beberapa poin dan insya Allah semoga pembahasan ini kita akan lanjut pekan depan dan kita mengilmui diri dan tentu dengan ilmu ini kita bisa mengamalkan dan semoga termasuk kita semua golongan hamba-hamba yang terviralkan di langit. Jadi semoga juga nanti setelah Ramadan kita bisa mengamalkan semua ilmu-ilmunya ini. Amin, amin insyaallah. Oke. Sahabat Manakara, terima kasih yang telah mendengarkan bincang kolbu dari tadi ya, dari pukul 10 sampai 11.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali lagi pekan depan sahabat Manakara. Mika Pika pamit dalam program Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tak. Rasa Ramadan yang indah kini telah tiba, bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda.